弱点。我道门是我的剑法，实力可杀。 Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugiscan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Dan Yang Zi dan Dao Zi Lin Xuan meninggalkan ibu kota dengan tenang, 30 mil dari kota. Mereka melihat dua biksu, satu tua dan satu muda berjalan di atas sungai. Setelah saling memberi salam hormat, biksu tua itu bertanya apakah mereka tinggal selama 3 hari penuh di Akademi Kekaisaran. Namun Dan Yang Zi menjawab tidak. Respon biksu tua menunjukkan sedikit kekecewaan. Tak lama kemudian mereka berpisah. Sementara itu kepergian Dan Yang Zi dan Dao Zi Lin Xuan membuat seluruh kalangan di Akademi Kekaisaran dari rektor hingga sarjana merasa lega. Meski Dao Zi Lin Xuan dikalahkan, tak satu pun orang mengaku sebagai lawannya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa menduga ada pangeran yang diam-diam mengalahkannya namun menyembunyikan hal itu karena persaingan antar pangeran. Ada pula yang meyakini maniak pedang Xiao Yin yang bertindak, sosok yang dikenal tak peduli pada ketenaran. Teori lain menyebut bahwa para alumni yang kini menjadi jenderal di medan perang sempat kembali untuk menghadapi Lin Xuan. Ada juga yang percaya bahwa murid dari Akademi Kekaisaran dikirim khusus untuk misi tersebut, lalu mengundurkan diri setelah tugas selesai. Singkatnya tak ada yang tahu pasti siapa yang berhasil mengalahkan Dao Zi Lin Xuan. Di kediaman cendekiawan, para murid berbakat berkumpul di halaman Chen Wanyun untuk mendiskusikan sosok misterius yang berhasil mengalahkan Dao Zi Lin Xuan. Banyak yang menduga Chen Wanyun adalah orangnya. Namun ia membantah, menjelaskan bahwa dirinya kelelahan karena berlatih keras dan tertidur tanpa sadar. Ia bahkan tidak sempat menyaksikan peristiwa tersebut. Sebagian masih ragu. Namun Chen Wanyun bersikeras bahwa dalam kondisinya yang lemah, ia tidak mungkin mampu mengalahkan Dao Zi. Ia juga menegaskan bahwa jika benar dirinya yang melakukannya, ia tak akan menyembunyikan hal itu. Kecurigaan kemudian mengarah pada Qin Mu, murid yang disebut-sebut sebagai orang yang ditinggalkan. Meskipun sebelumnya dipermalukan di depan umum, kemampuannya dalam berbagai teknik dari mantra hingga ilmu pedang diakui luar biasa. Beberapa mulai mempertimbangkan bahwa Qin Mu mungkin adalah sosok yang sebenarnya di balik kekalahan Dao Zi Lin Xuan. Chen Wanyun, meskipun ragu, mengakui bahwa latihan keras Qin Mu telah memotivasinya, namun menurutnya karena Qin Mu juga terlalu lelah dan kemungkinan besar masih tertidur, kecil kemungkinan bukan dirinya yang menghadapi Dao Zi. Seorang sarjana merasa kesal karena Qin Mu, yang baru saja memperbaiki benang ki vitalnya, dianggap telah menyesatkan Chen Wanyun. Menurutnya mustahil orang yang masih dalam pemulihan itu mampu mengalahkan Dao Zi dari Sekte Dao. Para cendekiawan lainnya tertawa, mengingat bagaimana Qin Mu mempermalukan dirinya sendiri di depan aula pembelajaran tertinggi, meskipun mereka sendiri pernah kalah darinya. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa seorang biksu tua bersama seorang biksu muda telah tiba dan duduk di depan gerbang gunung. Melihat situasi ini, Chen Wanyun menyadari bahwa setelah Sekte Dao pergi kini giliran para biksu dari Sekte Guntur Agung yang datang. Ia yakin bahwa biksu muda itu adalah Fozi, pewaris penting dari sekte tersebut. Merasa belum pulih sepenuhnya, Chen Wanyun memutuskan untuk beristirahat setengah hari demi mempersiapkan diri. Para sarjana lain pun membubarkan diri. Keesokan harinya setelah bangun dalam kondisi segar, Chen Wanyun turun gunung, namun hanya dia yang tahu bahwa selama ia beristirahat, Fozi dari Sekte Guntur Agung telah mengalahkan banyak ahli dari Akademi Kekaisaran. Fozi dari Sekte Guntur Agung menguasai Sutra Mahayana Rulai, memiliki tubuh sekuat intan, dan ahli dalam teknik Buddha. Saat melancarkan mantranya tubuhnya membesar dengan kekuatan luar biasa, aura Buddha menyelimuti dirinya, kadang berubah menjadi lonceng raksasa atau pagoda untuk menekan lawan. Ia memegang mangkuk sedekah emas yang mampu menyedot musuh, sementara tangannya yang lain bisa menjatuhkan Gunung Meru. Chen Wanyun maju menghadapi Fozi dan bertarung sengit dalam belasan ronde. Ia sempat mematahkan pertahanan tubuh intan Fozi dengan teknik bentuk pedang bor dan melukainya, namun akhirnya tetap dikalahkan karena kekuatan Fozi yang luar biasa. Pertarungan ini disaksikan banyak sarjana dari akademi dan taman bangsawan. Para sarjana dari kediaman cendekia sebagian besar masih berada di alam 5 elemen, dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Oleh karena itu kemampuan Chen Wanyun untuk bertahan hingga belasan ronde melawan Fozi membuatnya dianggap sebagai ahli tingkat tinggi, layak masuk 10 besar di lingkungan elit tersebut. Segera setelah pertarungan,
beberapa pangeran dan putri dari Taman Bangsawan mencoba mendekatinya untuk menjalin hubungan. Chen Huanyun tidak menolak maupun menerima, menjaga sikap netral agar tak menyinggung pihak manapun. Dalam hatinya, ia merasa puas atas pencapaiannya, jika tidak hebat tentu tidak akan ada bangsawan yang mencoba menariknya. Namun pikirannya kemudian tertuju pada Qin Mu, ia mulai bertanya-tanya, jika Qin Mu yang menghadapi Fozi, berapa banyak jurus yang bisa ia tahan. Sementara itu di tempat lain, Hu Ling'er membawa Qin Mu ke gunung belakang akademi, dan menceritakan bahwa ia beberapa kali melihat seekor banteng hijau di kebun sayur di sana. Ia mengaku tergoda memakannya karena banteng itu sering meneriakinya dan tampak menjaga tanaman obat langka yang tumbuh di kebun tersebut. Qin Mu terkejut mendengar banteng itu berada di kebun sayur, dan menebak bahwa itu mungkin banteng liar yang mencuri tanaman, sehingga membuat naga kilin di gerbang depan marah padanya. Gunung belakang jarang dikunjungi para sarjana, kecuali oleh pasangan yang datang untuk berkencan. Beberapa pelataran di sana digunakan sebagai tempat tinggal para direktorat yang menyukai ketenangan, selain juga terdapat kediaman sesepuh penjaga gunung. Setelah menuruni jalur terjal, Qin Mu dan Hu Ling'er tiba di sebuah halaman tua dengan genteng merah. Di sampingnya terdapat kebun sayur seluas sekitar 1/3 hektar yang dikelilingi pagar, ditanami berbagai jenis sayuran dan tanaman herbal. Di kebun sayur gunung belakang, seekor banteng hijau tampak santai memakan sayuran sambil sesekali menepis nyamuk dengan ekornya. Melihatnya Qin Mu langsung merinding. Banteng ini berdiri tegak dengan 2 kaki seperti manusia, tubuhnya besar dan dipenuhi otot tanpa sedikit pun lemak, kulit hijaunya berkilau seperti batu giok yang dipoles, mencerminkan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik ketenangannya. Ia menyandarkan diri pada pilar sambil memakan sayuran segar dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh apapun. Yang paling mencolok adalah napasnya 2 arus udara putih keluar masuk seperti lampu, serta sisik naga yang tumbuh di lehernya. Qin Mu menyadari bahwa banteng ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun di gunung dan kemungkinan telah menyerap Ki 9 naga, sehingga tubuhnya mulai mengalami transformasi menuju naga. Tiba-tiba, banteng itu berhenti menatap tajam ke arah Qin Mu dengan mata penuh kilat, lalu berbicara dengan suara manusia, bertanya siapa yang mengintipnya. Ia kemudian melangkah maju, tubuh besar dan otot-ototnya berguncang dengan kekuatan setiap langkahnya, membuat kehadirannya terasa sangat menekan. Qin Mu menghela napas dan meyakinkan Hu Ling'er bahwa banteng hijau itu hanya seekor banteng biasa yang bisa ia tangani. Ia meminta Hu Ling'er mundur dan siap untuk segera melarikan diri jika diperlukan. Ketika Qin Mu mendekati banteng itu dengan senyum santai, banteng hijau yang mudah marah langsung menyerang tanpa basa-basi, menolak dipanggil saudara banteng. Hu Ling'er segera mundur ke atas gunung, lalu terdengar gemuruh hebat disusul getaran kuat dari kebun sayur. Qin Mu terlihat panik dan berlari seperti asap sambil berteriak agar Hu Ling'er segera lari. Saat Hu Ling'er menoleh, ia melihat wajah Qin Mu yang bengkak dan hidungnya memar parah, menandakan ia baru saja dipukuli habis-habisan oleh banteng tersebut. Meski tak mengerti, Hu Ling'er kagum sekaligus heran, mengingat betapa briliannya Qin Mu selama ini. Namun kini ia harus lari karena banteng hijau itu mengejar mereka dengan ganas. Qin Mu segera menggendong Hu Ling'er di pundaknya dan berlari secepat mungkin ke atas gunung. Setelah beberapa saat, banteng itu berhenti mengejar dan balik arah sambil mengutuk. Ketika banteng hijau kembali ke kebun sayur, suara kanselir Basan terdengar dari halaman berubin merah menanyakan keributan tersebut. Banteng itu membungkuk dan menjelaskan bahwa Qin Mu mencoba mencuri sayuran dan diusir olehnya. Kanselir Basan muncul mengenakan mantel bulu cerpelai abu-abu sambil membawa labu anggur besar. Setelah meminum beberapa teguk, ia melemparkan labu itu ke arah banteng hijau dan mulai menyelidiki pencurian di kebun sayurnya. Banteng hijau menyebutkan bahwa pelakunya adalah seorang anak laki-laki bersama seekor rubah. Kanselir segera menyadari bahwa itu adalah anak dari reruntuhan besar yang telah mengganggu bantengnya dan mencuri sayuran, lalu mengancam akan menjadikan banteng itu penjaga kebun jika pencurian terulang. Sementara itu, Qin Mu kembali ke depan gunung dengan wajah memar. Ia merenungkan taktiknya melumpuhkan banteng menggunakan obat bius, seperti yang pernah diajarkan oleh kakek apoteker. Jika tak bisa menang, gunakan racun. Ia berencana mengikat kuku banteng agar tidak bisa membalas. Saat itu dia tiba di sebuah gubuk jerami sederhana di tepi sungai, tempat yang tampak tenang dan asri. Di sana ia melihat patriark muda tengah mencuci mangkuk, ditemani penatua disiplin sekte iblis surgawi yang sedang membersihkan panci. Meskipun sang patriark adalah pemimpin agung imperial Cholege, ia hidup tanpa pelayan dan hanya ditemani sang penatua. Patriark muda dan penatua disiplin melihat Qin Mu dan Hu Ling'er datang.
tetapi tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Penatua menyambut Qin Mu dengan ramah, lalu Qin Mu masuk dan membantu mencuci mangkuk. Ia heran mengapa patriark muda, meski menjabat sebagai rektor agung, hidup dengan sangat sederhana. Patriark menjawab bahwa ia terbiasa hidup santai dan tak betah tinggal di istana mewah. Penatua disiplin juga memilih tinggal di sana untuk menikmati kedamaian. Patriark muda kemudian menyampaikan bahwa setelah Qin Mu naik sebagai pemimpin kultus, ia masih akan meminjam penatua disiplin untuk menemaninya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Ia sadar bahwa kematian tidak bisa dihindari, dan penatua akan membawa abunya pulang saat tiba waktunya. Ucapan itu membuat Qin Mu terdiam dan hatinya terasa pilu, bahkan orang sekuat patriark dan kepala desa pun tidak bisa melawan usia dan kematian. Waktu mengikis kekuatan, mengubah para pahlawan menjadi abu di bawah tanah. Patriark memberitahu bahwa seorang biksu tua dan seorang biksu muda baru saja tiba di kaki gunung. Qin Mu mengenali biksu tua itu sebagai seseorang dari reruntuhan besar yang pernah disebut oleh kakek Ma sebagai kakaknya, bernama Jing Ming. Ia pernah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa mereka berasal dari biara petir agung. Qin Mu menduga biksu tua itu adalah Fozi dari biara petir besar, meskipun tidak yakin dengan namanya. Saat Hulinger berusaha menuangkan teh, penatua disiplin segera membantunya dan menempatkan rubah kecil itu di kursi rotan, mengambil alih tugas menyajikan teh. Patriark muda memberitahu bahwa kedua biksu tersebut tengah menghalangi gerbang masuk akademi. Qin Mu menjelaskan bahwa ia telah melihat kejadian itu dan mengagumi kekuatan Fozi, yang menguasai berbagai teknik tingkat tinggi seperti Sutra Mahayana Rulai dan berbagai mudra serta stupa. Namun ia mempertanyakan kekuatan Akademi Kekaisaran karena merasa gerbang mereka terlalu sering diblokir, berbeda dengan cara reruntuhan besar yang langsung menindak tegas. Patriark muda justru bingung karena Qin Mu tidak langsung menemui Fozi, tetapi malah pergi ke gunung belakang. Qin Mu menjawab bahwa ia sudah mengunjungi gerbang dan baru kemudian menuju ke pegunungan. Patriark tampak kesal, namun sebelum sempat melampiaskan amarahnya, penatua disiplin dengan sigap menuangkan teh lagi untuk meredakan suasana. Patriark muda menahan amarahnya dan mempertanyakan mengapa Qin Mu tidak ikut menghadapi Fozi, sementara para sarjana lain dari akademi sudah melakukannya. Qin Mu beralasan bahwa dirinya baru saja bertarung melawan Daozi dan mengalami luka dalam, bahkan wajahnya masih bengkak akibat dipukul oleh seekor banteng. Ia merasa tidak mendapat dukungan dari pihak akademi, sehingga enggan turun tangan lagi. Patriark mulai kehilangan kesabaran, ia mencemooh saran agar kembali mengundang guru negara untuk membantu, karena sebelumnya ia sudah menurunkan harga dirinya dengan permintaan itu. Ketika Qin Mu secara setengah bercanda mengusulkan agar kaisar sendiri datang memberi pengajaran, Patriark semakin kesal dan menyatakan hal itu mustahil. Qin Mu dengan nada kesal, berbalik menyarankan bahwa karena 2 dari 3 sekte besar telah datang memblokir gerbang akademi, maka sekte iblis surgawinya juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Sebagai tuan muda kultus, ia menyatakan kesiapannya untuk memblokir gerbang demi menunjukkan kekuatan mereka. Pernyataan itu membuat patriark muda benar-benar marah hingga membanting meja. Untungnya penatua disiplin segera menenangkan situasi, mengingatkan bahwa Qin Mu masih muda dan belum sepenuhnya dewasa. Patriark muda semakin marah dan menuduh Qin Mu bersikap sombong seolah hanya dia satu-satunya yang mampu mengalahkan Fozi. Namun Qin Mu menjelaskan bahwa para ahli dari akademi yang dulu memang kuat, kini telah lulus dan bukan lagi bagian dari institusi. Menurutnya jika ingin menghidupkan kembali kejayaan perguruan, Patriark perlu mengundang para alumni yang telah menjadi pejabat tinggi atau tokoh besar untuk kembali mengajar, serta menghadirkan pejabat peringkat pertama dari pengadilan kekaisaran agar berbagi ilmu dan teknik mereka. Patriark hanya bisa menghela napas, mengakui bahwa para pejabat tinggi itu umumnya adalah pemimpin sekte atau kepala keluarga bangsawan, yang tidak akan membagikan rahasia ilmu mereka secara terbuka. Ia pun mengaku tak berniat lagi untuk membangkitkan kejayaan akademi dan menyerahkan tugas itu pada rektor besar berikutnya, meskipun belum tahu siapa yang akan ditunjuk oleh kaisar dan guru negara kekaisaran. Ia kemudian bertanya apakah Qin Mu benar-benar tidak berniat menghadapi Fozi, mempertanyakan apakah dia merasa tak mampu menang. Qin Mu dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya memiliki tubuh tuan, dan tidak melihat perbedaan antara mengalahkan Daozi atau Fozi. Pernyataan itu membuat patriark dan penatua disiplin bingung, mereka bahkan belum pernah mendengar istilah tubuh tuan sebelumnya.